لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Keutamaan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yaitu menangis karena memikirkan Al-Qur'an. Apabila dibacakan untuknya atau mungkin dia membaca Al-Qur'an kemudian menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai kepada beliau, yaitu Abdullah ibn Mas'ud. Qala, berkata beliau, qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah berkata kepadaku sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iqra alaya al-Qur'an, ya Abdullah ibn Mas'ud, bacakan untukku yaitu Al-Qur'an. Qultu, aku Abdullah bin Mas'ud kemudian berkata, ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, haruskah aku membacakan Al-Qur'an untukmu sementara Al-Qur'an diturunkan kepadamu? Qala, lantas kemudian Nabi menjawab, inni uhibbu an asma'ahu min khairi. Sesungguhnya aku menyukai jika kemudian Al-Qur'an dibacakan untukku dan jika Al-Qur'an aku mendengar dari selain diriku. Faqara'tu alaihi surat An-Nisa. Lantas aku Abdullah bin Mas'ud membacakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat An-Nisa. Hatta ji'tu ila hadhil ayat, sehingga sampai firman Allah surat tersebut, itu pada kalimat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana apabila kami Allah mendatangkan untuk tiap-tiap umat yaitu sebagai saksi, wa ji'na bika 'ala haula'i, dan kami Allah datangkan dirimu Muhammad atas umat ini yaitu menjadi saksi. Qala, lantas Rasulullah kemudian menjawab dan berkata, hasbuk al-an, cukup wahai Abdullah. Faltafatu ilaihi faida'innahu tatrifan. Maka kemudian aku menengok kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba aku melihat kedua mata Rasulullah yaitu deras dengan air mata. Hal ini menunjukkan bahwa menangis karena takut kepada Allah karena Al-Quran yang dibacakan untuknya, atau tatkala ia membaca Al-Quran merenungi, mentadabburi isi yang ada di dalamnya, merupakan bagian dari menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang termasuk bagian dari menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia menangis kepada Allah karena perasaan rindu untuk senantiasa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayat dari Abu Hurairah, qala Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nar rajulun baka min hasyatillah hatta yangudul labanu fi dharni wa la yastamihu hubarun fi sabilillah wa dakhalu jahannam. Tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kembali air susu di puntingnya, dan tidak akan pernah berkumpul debu-debu di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan asap neraka jahanam yang mengerikan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan beliau Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih, yaitu hadis statusnya adalah hasan sahih. Di dalam hadis yang kedua ini menunjukkan bahwa termasuk bagian dari menangis karena takut kepada Allah adalah seorang hamba yang menangis karena memang kemudian takut kepada Allah, atau mungkin menangis karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk bagian dari menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, yang termasuk bagian dari menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menangis karena menghendaki masuk ke dalam surga, atau kemudian menangis kepada Allah Subhanahu wa taala karena menghendaki ia terhindar dari azab neraka yang Allah ancamkan kepada hamba-hamba Allah yang berdosa. Sehingga disebutkan di dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai kepada Anas. Qala, berkata Anas, khattaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan
ma sami'tu mislah qat. Rasulullah pernah berkhutbah dengan satu khutbah. Tidak pernah aku mendengar khutbah yang semisal khutbah pada saat itu. Di dalam khutbah tersebut Rasulullah berkata, "Lau ta'lamuna ma'alam, la dahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Kalau seandainya kalian wahai sahabat-sahabatku mengetahui apa yang aku ketahui, tentunya sungguh kalian akan tertawa sedikit di dalam hidup, dan sungguh kalian akan menangis banyak di dalam kehidupan ini. Qala, lantas kemudian Anas bin Malik berkata, wa khatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wujuhahum. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menutupkan wajah-wajah mereka dengan sorbannya, walahum khanin, dan mereka sungguh menangis terseduh-seduh. Lantas kemudian apa yang membuat sahabat itu menangis? Karena sesungguhnya di dalam sahabat menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Yang menyebabkan mereka semuanya menangis adalah Rasulullah sebelumnya di dalam khutbah tersebut bercerita tentang masalah kenikmatan surga dengan segala kenikmatan yang tinggi, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita terhadap permasalahan neraka dengan segala azab yang mengerikan yang Allah ancamkan kepada hamba-hambanya Allah yang berdosa, sehingga para hamba-hamba Allah yang berdosa tentunya merasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hamba-hamba Allah merasa rindu untuk senantiasa menempati surga Allah yang penuh dengan segala kenikmatan yang Allah janjikan di dalamnya. Kemudian berikutnya adalah yang termasuk bagian dari menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang laki-laki yang ingat berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti itu termasuk bagian dari menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan di dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah, qala, berkata Abu Hurairah, qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia di mana Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka. Itu dengan satu naungan pada hari itu. Tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah imamun adilun, yaitu imam yang adil. Di antaranya yang kedua adalah sabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, yaitu seorang pemuda ataupun pemudi yang senantiasa merencanakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, atau seseorang laki-laki yang hatinya senantiasa kemudian terpaut, dia senantiasa kemudian terhubung dengan masjid. Rajulan ittahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, itu 2 orang manusia, 2 orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya adalah rajulun da'athu imra'atu dhatu mansibin wa jamalin faqala ini akhafullahu ta'ala, itu seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang memiliki kecantikan, yang memiliki derajat status sosial yang tinggi. Lantas kemudian laki-laki tersebut mengatakan, inni akhafullahu ta'ala, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya adalah seorang laki-laki yang senantiasa bersedekah, memberikan sedekahnya kemudian dengan tangan kanannya. Lantas kemudian ia berikan dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui. Kemudian yang berhubungan dengan bab ini adalah warujulun dzakarallaha khaliyan fafadat ngaina, itu seseorang yang berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sepi, dalam keadaan yang sunyi, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan dosa-dosanya, memikirkan terhadap segala permasalahan yang nanti ia timpakan, itu kelak Allah timpakan di kehidupan akhirat. Lantas kemudian ia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menangis yang seperti ini termasuk bagian dari menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang termasuk bagian dari menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ia menangis terhadap nikmat apa saja yang telah Allah karuniakan kepada dirinya, sehingga dengan nikmat itu ia merasa takut. Ia merasa bahwasannya segala nikmat kelak suatu saat akan dipersoalkan, dipertanyakan oleh Allah, sehingga kemudian ia menangis karena takut kepada Allah tentang nikmat itu. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dia berkata,
Ana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sungguhnya sahabat Abdurrahman bin Auf, suatu kali didatangkan makanan kepadanya sementara dia dalam keadaan berpuasa. Lantas kemudian tatkala kemudian tiba waktunya berbuka, hidangan makanan telah disediakan untuk Abdurrahman bin Auf. Lantas kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, "Qutila Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wa khairun minni, falam yujad lahu ma yukafadu fihi illa burdah. In khutiya biha ra'suhu badal rijlah, wa in khutiya biha rijlahu badal ra'suhu. Summa busita lana minad dunya ma busita." Sesungguhnya telah dibunuh, telah syahid, yaitu Mus'ab bin Umair, sahabatku. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dia lebih mulia dariku. Dan sungguh tatkala ia meninggal dalam keadaan syahid, tidak ditemukan untuk mengkafani tubuhnya kecuali kain burdah yang kasar. Jika kain burdah itu ditutupkan ke kepalanya, maka nampak kakinya. Dan jika kemudian kain burdah itu ditutupkan kepada kedua kakinya, maka nampak kepalanya. Lantas kemudian hari ini telah dibentangkan untukku, yaitu dunia dengan segala kenikmatannya. Atau ia berkata, ma'u'atina minad dunya ma'u'atina. Sungguhnya segala apa saja karunia di dalam kehidupan dunia telah diberi karunia untukku, itu tentang segala kehidupan dunia. Kata Abdurrahman bin Auf, qad hasina an takuna hasanatuna ajidatna. Sungguhnya aku takut jika kemudian kebaikan yang telah aku lakukan telah dibalas oleh Allah di dunia saja. Summa ja'ala yabki, kemudian dia menangis karena nikmat itu. Kemudian dia meninggalkan makanan berbuka pada hari itu. Masya Allah, Masya Allah. Sehingga di dalam riwayat tersebut menunjukkan bahwa Abdurrahman bin Auf, dia menangis terhadap nikmat-nikmat yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, karena takut setiap nikmat pasti suatu saat akan dipersoalkan oleh Allah. Ia merasa gelisah kalau seandainya nikmat itu merupakan balasan dari segala perbuatan kebaikan yang ia lakukan, cuma hanya dibalas di dunia saja. Sehingga ia pun menangis meninggalkan makanan berbuka, padahal pada saat itu ia sedang menjalankan berpuasa. Masya Allah, Masya Allah. Ikhwan wa ikhwafillah rahimani rahmakumullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.